Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Sunan Kudus. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu biografi Sunan Kudus, lalu cara dakwah beliau, lalu peninggalan beliau. Saya menjelaskan poin pertama, yaitu tentang biografi Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini nama asli beliau adalah Syekh Ja'far Shodiq Asmad Khan. Nah, beliau merupakan anak dari Sunan Wudung, yang mana dikenal juga sebagai Raden Usman Haji, lalu ibunya bernama Syarifah. Nah, Sunan Kudus ini lahir di Cipang Panolan, yang mana kalau sekarang itu daerah utara Blora, pada abad ke-15, antara abad 15 dan 16 Masehi. Beliau pertama kali berguru kepada ayahnya sendiri, lalu berguru kepada Kiai Telising dan Sunan Ampel. Nah, Kiai Telising ini adalah ulama dari Tiongkok, yang mana datang ke Pulau Jawa bersama dengan Laksamana Cheng Ho. Nah, jadi itu tidak hanya mempelajari Islam saja, tapi beliau juga mempelajari tentang bidang kemasyarakatan, politik, seni, perdagangan. Ayah dari Sunan Kudus bekerja di pemerintahan kerajaan, yang mana pangkatnya itu Senopati di daerah Demak. Mempunyai misi tugas, yaitu memperluas wilayah kerajaan Demak. Suatu ketika saat memperluas wilayah, ayah dari Sunan Kudus ini kalah dan meninggal di dalam medan pertempuran. Nah, setelah gugur, akhirnya Sunan Kudus sebagai anak dari Sunan Wudung ini ditunjuk sebagai pemimpin pasukan. Sunan Kudus menjabat sebagai senopati pada saat itu. Beliau mampu membuktikan kehebatan beliau dalam menguasai medan perang, yang mana beliau ini akhirnya menang melawan pasukan dari Majapahit. Nah, namun setelah beliau memenangkan pertempuran ini, beliau ingat tentang keinginan beliau ingin menyebarkan agama Islam. Nah, lalu beliau keluar dari kerajaan Demak dan mulai mengembara. Nah, beliau mengembara bersama dengan murid-muridnya, yang mana murid-murid beliau ini merupakan mantan prajurit yang dulu ikut berjuang bersama beliau melawan Majapahit. Sunan Kudus bersama dengan murid-muridnya tiba di kota Kudus. Nah, pertama kali tiba di sana sudah ada beberapa masyarakat yang memeluk agama Islam. Ternyata sebelum Sunan Kudus sampai di situ, masyarakat telah bertemu dengan Kiai Telising, yang mana guru beliau waktu kecil. Meski begitu, Sunan Kudus tetap di situ membangun masjid, yang mana merupakan media sarana untuk memperluas agama Islam, karena di situ masih banyak masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha. Lalu masjid itu dikenal dengan nama Menara Kudus, yang mana dibangun pada tahun 965 Hijriah atau sekitar abad ke-16 Masehi. Nah, di situ kan masyarakat masih banyak yang beragama Hindu Buddha. Nah, di situ Sunan Kudus sudah mengajarkan toleransi beragama, yang mana kan sudah kita tahu bahwa sapi merupakan hewan suci. Dengan menyikapi itu, Sunan Kudus setiap Idul Adha itu tidak ada kurban sapi, maka diganti dengan kerbau. Nah, lalu di masjid beliau itu ada 8 pancuran, yang mana di setiap pancuran itu di atasnya itu ada arca. Nah, ini supaya umat Buddha
tertarik untuk mendekatinya. 8 itu Sunan Kudus diambil dari 8 pelajaran dari Buddha, yaitu Asta Sangika Marga. Nah, isi dari ajaran Asta Sangika Marga ini yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan yang benar. Lalu yang kedua, mengambil keputusan yang benar. Yang ketiga, berkata yang benar. Yang keempat, berbuat yang benar. Yang kelima, hidup dengan cara yang benar. Keenam, bekerja dengan benar. Yang ketujuh, beribadah dengan benar. Yang kedelapan, menghayati agama dengan benar. Nah, rupanya apa yang Sunan Kudus lakukan itu menarik perhatian masyarakat Hindu Buddha, yang mana mereka lalu banyak mendatangi masjid karena tertarik. Pada soal adat istiadat, Sunan Kudus itu tidak serta-merta langsung menentang ajaran nenek moyang pada saat itu, yang mana seperti memberi sesajen, terus tabur bunga di jalan begitu. Nah, Sunan Kudus akhirnya memodifikasi ajaran-ajaran pada saat itu agar sesuai dengan ajaran Islam, seperti sesajen. Nah, lalu Sunan Kudus mengajarkan kepada masyarakat agar sesajen ini lebih baiknya itu dikasih ke orang yang kelaparan. Lalu Sunan Kudus juga mengajarkan bahwa jangan berdoa kepada roh-roh nenek moyang, tapi berdoalah kepada Tuhan. Melalui langkah-langkah begitu, Sunan Kudus berhasil membuat masyarakat mengetahui mengenai Tuhan dan bagaimana cara menyembahnya. Peninggalan dari Sunan Kudus yaitu Masjid Menara Kudus, yang ada di Desa Kauman, Kudus, Jawa Tengah. Masjid Menara Kudus ini menjadi salah satu bukti bahwa Sunan Kudus ini tidak serta-merta memaksakan ajaran Islam dan menghapus kepercayaan ajaran dulu. Dari Masjid Menara Kudus ini bisa dilihat bahwa Sunan Kudus itu menggabungkan dua kebudayaan. Dari Masjid Menara Kudus ini terlihat bahwa Sunan Kudus itu menggunakan nilai-nilai budaya lama untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke masyarakat.